Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Pada kesempatan kali ini, di sore hari ini, kita boleh merebut kebenaran firman Tuhan. Bukan suatu kebetulan, saya harap kita tetap dalam keadaan sehat, kuat, dan penuh pengharapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saudara semuanya, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan untuk menambah wawasan pengetahuan akan firman Tuhan. Dengan pertanyaan, apakah doktrin Injil membuat manusia menjadi sama dengan dunia ini? Apakah doktrin Injil membuat manusia sama dengan dunia ini? Atau saya sederhanakan lagi, apakah pengajaran akan Yesus, pengenalan akan Yesus membuat kita sama dengan dunia ini? Jawabannya sama sekali tidak. Sebab mustahil orang yang dicangkokkan ke dalam Kristus dapat sama dengan dunia ini. Maaf, ada kesalahan teknik dalam pengetikan. Artinya ketika kita dicangkokkan ya kepada Tuhan Yesus, atau kita ikut tinggal di dalam Tuhan Yesus, tinggal dan menjadi milik Tuhan Yesus, otomatis kita tidak sama dengan dunia ini. Bahkan Alkitab berkata kita ini adalah anak-anak damai, anak-anak terang. Otomatis terang dan gelap tidak bisa bersatu. Demikian juga pengajaran akan firman Tuhan dengan pengajaran dunia tidaklah sama. Pengajaran akan Kristus adalah pengajaran bagaimana kita bisa mengenal Allah di dalam Kristus Yesus yang luar biasa, yang penuh kasih, penuh keadilan, penuh damai sejahtera. Sedangkan dunia pasti bertolak dengan hal itu. Jadi berbahagia jika kita bisa menerima doktrin Injil keselamatan, pengenalan akan Allah yang benar. Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau tadi kita dicangkokkan ya, kita diliar Bapak Ibu di dalam Tuhan, tetapi kita diambil dan ditempelkan, dicangkokkan kepada Tuhan Yesus. Namun ayat firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa kehidupan kita yang lama, dulu kita tidak mengenal Tuhan, hidup di dalam dosa, dan ketika kita dicangkokkan, Alkitab berkata dia adalah ciptaan baru. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah ciptaan baru. Jika saudara mungkin belum percaya Tuhan Yesus, saudara masih hidup di dalam dunia, mari hidup percaya kepada Tuhan Yesus supaya kita dicangkokkan, diselamatkan, karena hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Sehingga kita menjadi manusia baru, kita meninggalkan dosa-dosa, cara hidup dunia yang dulu. Sekarang kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, menjadi manusia baru yang menerima berkat-berkat ilahi yang Tuhan sediakan. 1 Yohanes 4 ayat 5 dan 6 sana katakan, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, yang mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya bahwa roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Jadi ini adalah firman Tuhan yang tertulis di mana murid-murid Yesus berkata bahwa ada perbedaan antara ajaran dunia dengan ajaran Injil Kristus. Doktrin atau pengajaran akan Kristus, di sana dikatakan kalau kami mengatakan sesuatu karena kami berasal dari Tuhan, dari Allah, itu murid-murid berkata. Kalau orang dunia berbicara tentang dunia, dari dunia ya bertentangan. Ya pastilah dunia berbicara tentang pola pikir, kemampuan sendiri kan. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, kita berbicara tentang hal-hal di luar kemampuan manusia, itu ada kuasa Tuhan yang melebihi pikiran manusia. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu dalam Tuhan, ketika kita mengenal firman Tuhan itu atau doktrin tentang Injil itu untuk kita, supaya kita hidup kita baik, supaya kita berbeda dengan orang lain, dan supaya kita hidup di dalam kebenaran. Jadi ketika kita menerima doktrin Injil keselamatan daripada Tuhan Yesus, pengajarannya itu baik bagi kita supaya kita bisa bertumbuh, sehingga kita bisa sehat dan kita tidak ikut dengan duniawi, melainkan kita boleh menjadi garam dan terang menjadi berkat.
Jadi beruntunglah jika kita menerima doktrin keselamatan. Mari kita terus mencari kebenaran firman Tuhan, pengetahuan-pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, sehingga kita boleh lebih berbuah lagi dan lebih lagi. Saya Ben Elia, Tuhan Yesus memberkati.